Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di ibadah pagi hari ini pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan dari buku ND HKBP nomor 686 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan kami dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas segala karunia-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami. Hingga pagi hari ini Tuhan hantarkan kami untuk melakukan berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini. Namun sebelumnya kami akan mendengarkan suara-Mu Tuhan melalui firman-Mu. Kiranya Roh-Mu ada pada kami, supaya kami bisa memahami firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Hesekiel pasal 37 ayat 23. Begini dikatakan, mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dengan dewa-dewa mereka yang menjijikkan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahnya. Demikian dikatakan dalam nats tersebut. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nats ini kita melihat betapa Tuhan sangat memperhatikan umatnya sesungguhnya. Memperhatikan bagaimana mereka dalam menjalani hidup setiap saat. Dan apa-apa saja yang umatnya hadapi di dalam kehidupan mereka. Situasi apa yang sedang dijalani. Dan dalam nats ini kita melihat betapa Tuhan peduli dengan kehidupan umat yang sebenarnya dalam keadaan sulit dan tidak mendengarkan Tuhan. Terkadang hidup akan berhadapan seperti apa yang dihadapi oleh umat atau bangsa Israel yang terpecah oleh karena ambisi dan kepentingan
mereka. Oleh karena banyak hal Tuhan menghukum bangsa yang terpecah oleh karena ambisi mereka. Sehingga mereka dalam rangka pembentukan karakter yang harus menuju kebaikan melalui pembelajaran yang Tuhan perhadapkan kepada mereka ketika umatnya ini terpisah dengan dua kerajaan. Dan kedua kerajaan ini sama-sama mendapat teguran daripada Allah, di mana mereka harus menjadi tawanan dari bangsa Babel dan juga bangsa Persia. Dan sepertinya keadaan itu adalah cara Tuhan untuk menyadarkan mereka supaya kelak mereka menemukan suatu jalan untuk kebaikan dari setiap apa yang mereka hadapi. Saudara, sesungguhnya keadaan itu merupakan suatu pembentukan dari kesadaran mereka akan keberadaan Allah yang selama itu telah menjadi kabur pada pandangan mereka. Dan itu menyebabkan mereka harus mengalami suatu peristiwa yang akan mengantarkan mereka kepada suatu perubahan. Tapi ternyata kehidupan mereka bukannya semakin membaik, tetapi semakin buruk. Mereka menjadi sebuah bangsa yang keadaannya sangat memprihatinkan. Dan untuk mengembalikan mereka kepada kehidupan yang lebih beradat dan berbudaya baik, akhirnya Allah merangkul mereka dan mereka diberi pengampunan. Sebab umat ini sudah menjadi sebuah bangsa yang sangat memprihatinkan. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, bila nats ini sekarang ini diperhadapkan kepada kita, ternyata Hesekiel diutus oleh Tuhan untuk menjaga umatnya Israel di dalam keadaan yang sangat sulit digambarkan ketika mereka sudah berada jauh dari apa yang mereka banggakan selama ini. Dan kita melihat firman ini, jika telah ditetapkan bahwa mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dengan dewa-dewa mereka yang menjijikkan, dengan pelanggaran. Dan Tuhan telah melepaskan mereka dari semua penyelewengan itu. Dan mereka telah dibantu oleh Tuhan untuk melepaskan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Dan ini adalah sebuah komitmen yang harus mereka jaga ketika mereka tidak berdaya dalam keadaan hidup. Ternyata Allah begitu peduli dan memperhatikan mereka. Dan ini merupakan sesuatu hal yang harus diingat oleh manusia, bahwa sesungguhnya manusia tidak akan ada apa-apanya apabila di luar daripada perhatian Allah. Sama halnya seperti kita, saudara-saudara. Ketika bumi ini sudah tidak mendapat wibawa lagi di hadapan Allah, dan keadaan berdosa dan tidak baik-baik saja, maka akhirnya Tuhan itu merangkul kita, merangkul manusia dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus sebagai pengampunan yang tertinggi, yang sesungguhnya
Kita tidak bisa lagi menyelamatkan diri kita sendiri. Dan Tuhan telah memberi solusi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita kembali menjadi orang yang berharga pada pandangan Allah. Dan kita telah diberi karunia itu. Dengan menghadirkan Kristus Yesus itu adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hidup di tengah-tengah dunia ini. Namun bagaimana dengan hidup manusia itu sendiri? Apakah manusia itu menyambut tangan Tuhan dengan pertobatan dan perubahan hidup yang harus nyata, di mana manusia harus benar-benar menyadari tentang keberadaan Allah. Saudara, pada akhir-akhir ini kita diingatkan kembali tentang berbagai peristiwa yang terjadi. Apakah akan menjadi seperti sebuah lagu di mana mengatakan mungkin Tuhan mulai bosan dengan perilaku manusia, sehingga setiap hari pada waktu belakangan ini kita melihat sepertinya setiap daerah mendapat teguran melalui peristiwa atau bencana yang kita saksikan. Bila Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada umat manusia untuk bertobat, dan dalam firman ini supaya tidak berbuat dosa lagi, supaya bisa mentahirkan diri, sehingga bisa menjadi umat Allah yang sangat dekat dengannya. Dan seperti firman Allah, sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Apakah ini masih menjadi sebuah hal yang sangat diperhatikan atau dipedulikan oleh manusia itu? Oleh karena itu, saudara-saudara, betapa pentingnya kita menyambut tangan Tuhan dengan berbagai kenyataan hidup yang harus kita perlihatkan sebagai tanda pertobatan dan perubahan hidup yang sangat memperlihatkan iman dan keyakinan kepada Tuhan. Artinya peran ibadah dalam kehidupan yang dijalani oleh umat manusia sekarang ini harus lebih diwaspadai. Apakah itu merupakan sebuah kesungguhan hati? Apakah itu hanya sekedar itu saja? Apakah itu menyatu dalam kehidupan? Kalau pada akhirnya manusia telah jatuh kembali kepada perilaku-perilaku yang tidak berkenan di hadapan Allah. Saudara, pengampunan Tuhan telah nyata dalam kehidupan kita. Dan segala kenajisan dan segala penyembahan berhala, segala penyembahan terhadap dewa-dewa, segala hal yang menjijikkan, yang tidak berkenan di hadapan Allah, segala hal yang menyangkut pelanggaran-pelanggaran terhadap sabda Allah. Bisakah kita melepaskannya untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa depan, supaya Tuhan itu berkenan kepada kehidupan kita selanjutnya? Alangkah pentingnya manusia menyadari bahwa Tuhan selalu memperhatikan kita dan memiliki kasih yang begitu besar, telah memiliki solusi dan memberi solusi yang terbaik untuk kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan tetap ada, namun jika kita tidak menyambutnya, bukan tidak mungkin manusia itu akan mendapat murka Allah lagi. Oleh karena itu, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyambut tangan Tuhan yang begitu mengasihi kita dengan bersikap lebih baik, dengan pertobatan, dengan pembaharuan hidup yang lebih serius terhadap iman yang kita pegang saat ini, ketika Tuhan telah mendatangkan Kristus dalam kehidupan kita, adalah layak kita pertahankan sebagai umatnya yang dikasihinya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus,
yang senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Dalam keadaan tidak baik-baik saja, Tuhan senantiasa memperhatikan kami. Dalam keadaan baik-baik saja, Tuhan juga melihat keadaan kehidupan kami. Dalam keadaan apapun, Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami. Tetapi kami sebagai umat manusia sering melampaui dari apa yang sepatutnya, tidak pantas untuk kami lakukan. Sebab terlalu sering umat-Mu, bahkan seluruh manusia, memperlihatkan perilaku yang melebihi daripada keagungan Tuhan, sehingga kami sering jatuh kepada pencobaan. Namun ingatkanlah kami Tuhan sebagai umat-Mu yang sudah Tuhan beri jaminan dalam kehidupan di dalam Yesus Kristus, bahwa kami akan senantiasa hidup dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga kami tetap akan memegang tangan-Mu Tuhan yang sudah terulur untuk menjaga dan memelihara hidup kami, sehingga kami akan memperlihatkan perubahan. Sesungguhnya kami sudah berada dalam pertobatan dan kami sudah dalam pemeliharaan Tuhan. Namun kami akan tetap memperjuangkan iman kami untuk memenangkan kami Tuhan dalam setiap keadaan kehidupan, di mana dunia saat ini Tuhan dalam keadaan sulit dan kami susah untuk berkata-kata tentang apa yang sudah terjadi pada saat ini. Namun kami percaya bahwa saat iman kami masih kami perjuangkan, Tuhan akan tetap menjaga dan merawat kehidupan kami dan bumi tempat di mana kami berada pada saat ini. Ya Tuhan, kiranya kami senantiasa hidup dalam penjagaan-Mu. Selamatkanlah bumi-Mu Tuhan, tempat kami berpijak. Di sini banyak orang beriman kepadamu. Kiranya pakailah itu Tuhan untuk memperlihatkan kasih-Mu yang sesungguhnya, sehingga pertobatan demi pertobatan akan terjadi di tengah-tengah dunia ini, dan orang-orang akan semakin berlari datang ke hadapan-Mu, sebab keselamatan tidak akan diperoleh di luar daripada Engkau Tuhan. Maka biarlah kami juga senantiasa berserah diri kepadamu, dan hanya Engkau Tuhan yang bisa menjaga dan memelihara hidup kami, supaya kami baik-baik saja. Jagalah bangsa kami Tuhan, jagalah umat-Mu, jaga keluarga kami, jaga kehidupan kami ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu untuk setiap apa yang kami pergumulkan. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini untuk berbagai kegiatan, sebab di sanalah Engkau memperbekali hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kita bertemu kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Ra